yang mereka punya untuk mereka terjemahkan Theos menjadi Allah. Sebab Theos itu artinya dewa. Kalaupun ingin dipaksakan Theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kudu wajib hukumnya larinya ke Tuhan, Pak, atau sembahan, bukan ke Tuhannya umat Islam. Tapi orang Kristen tidak menyadari kalau umat Islam telah tersakiti dengan perilaku mereka secara frontal, masif, terencana, terstruktur, yaitu mengambil nama Tuhannya umat Islam, memasukkan ke dalam Bible dengan menggantikan nama Tuhan menjadi gelar Tuhan. Itulah Kristen. Paling bisa pelaku merasa korban. Itulah Kristen. Coba Anda lihat, bumi, langit belum berisi, berbentuk kosong, roh Allah melayang-layang. Apakah ini bukan penghinaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Tanya berapa dikontrakkan per tahun? Wallahi nggak selamat saya dunia akhirat. Apa jawabannya? Maaf Pak, rumah saya nggak batal untuk dikontrakkan. Tidak berselang beberapa menit kemudian saya pakai nomor lain dengan menggunakan pakai baju koko, pakai baju Islam. Saya chat ibu tadi dengan nomor yang sama. Apa katanya? Oh iya Pak, ini dikontrakkan 40 juta per tahun. Ini Kristen loh. Artinya apa itu? Dia sendiri takut kalau sesama agamanya yang ngontrak di rumahnya. Wallahi demi Allah, saya boleh buktikan dengan chat-chat saya. Tapi giliran umat Islam yang tanyakan berapa dikontrakkan, langsung tanpa ada alasan apapun langsung disebut 40 juta Pak, setahun masih bisa nego. Lah, 1 menit yang lalu karena saya profil orang timur, enggak Pak, enggak dikontrakkan, batal, enggak jadi, anak-anak enggak jadi kontrakan. Di situ saya berpikir, oh mereka sesama mereka aja takut. Ya mungkin mohon maaf, mungkin ketakutannya itu kalau sesama saya yang ada di situ pelihara anjing, ribut, menggonggong, mengganggu tetangga, mungkin. Wallahu alam, saya positif thinking aja. Tapi dengan adanya keadaan seperti itu, saya berpikir, oh sesama mereka aja takut. Giliran umat Islam yang mau ngontrak, cepat kali. Kenapa bisa demikian? Karena pasti merasa kalau umat Islam yang ngontrak pasti damai rumah saya. Di sana orang hanya baca kitab suci, di sana orang sholat, di sana nggak ada minuman keras, di sana tidak ada persinahan, tidak ada LGBT di situ. Udah pasti kalau umat Islam yang ngontrak di rumah saya. Tapi kalau yang ini pasti minuman keras, setiap mau ini minuman keras, setiap mau ini minuman keras. Itulah mungkin yang menjadi alasan kenapa orang ini nggak mau kalau orang yang sesama agamanya yang ngontrak. Itu contoh kecil Bang, itu contoh kecil. Silakan. Oke Bang, saya agak dari apa yang sedikit saya apa yang seperti Abang Jumang tadi mengatakan bahwa orang Kristen tinggal di, artinya orang Islam itu mengayomi minoritas. Oke, pertanyaan saya, apa yang seperti Abang Jumang mengatakan Islam mengayomi Kristen, tetapi bukti dan fakta di lapangan tidak seperti begitu Bang. Bukan mengayomi, tapi memusuhi. Saya contoh salah satu,
Ketika orang beribadah diusir, apakah itu mengayomi? Ketika orang mau bikin rumah ibadah dilarang, apakah itu namanya mengayomi? Itu bukan mengayomi, tetapi memusuhi, Bang. Ketika Abang Juma mengatakan kami umat Islam mengayomi minoritas, itu hanya di mulut, tetapi fakta 0,0%. Saya berani katakan itu, Bang. Jadi kalau kita berbicara soal mengayomi, itu sudah basi menurut saya. Dan kita semua sudah tahu kok bagaimana kelakuannya si pengikutnya Bang Juma. Kita sudah tahu. Jadi kita tidak usah berbicara ya berlebih-lebihan lah. Anda yang berlebihan barusan. Tapi Anda yang faktanya, berlebihan. Oke, tolong tunjukkan kepada saya di mana ada kejadian seperti yang Anda terangkan. Izin sudah lengkap, sudah memenuhi syarat, lalu kemudian dilarang. Di mana itu terjadi? oke. Kan saya juga sering keluar berita. 2016 pelarangan Idul Fitri terjadi di Tolikara. Hari raya umat Islam dilarang diadakan. Bahkan perempuan berhijab tidak boleh. Dan pembakaran masjid terjadi di Tolikara tahun 2016. Teman saya lagi tugas TNI di sana pada saat itu. Ada kami keluar-keluar. Sekarang mohon maaf nih, di wilayah Indonesia terjadi aparat kita yang beragama dari sini, dari orang Sulawesi, orang Jawa, Kalimantan, tugas di sana dibunuh sama mereka dengan mengatakan kami adalah Laskar Kristus. Dibunuh mereka. Setiap kali saya angkat PT itu selalu di take down sama TikTok. Dibunuh kok sama mereka, dibombardir sama mereka, yang mereka mengatakan anak-anak Tuhan. Gak ada itu, Bang. Di Indonesia ketika ada sedikit kacau, dalam arti kata orang Kristen tidak terima gerejanya diperlakukan sesuatu yang tidak mengenakan, ya kan, harus diteliti dulu bagaimana izinnya, berapa jumlah penduduk di sana. Di tempat saya ini, di tempat saya duduk sekarang ini, di tengah-tengah penduduk 100% umat Islam boleh dibilang, karena yang Kristen itu cuma pendatang. Berdiri gereja jaraknya kurang lebih 100 meter, itu berdiri gereja, 5 gereja. Nggak ada kok yang melarang. Saya pernah ke sana. Begitu saya ke sana, saya laporan sama RT RW di sana. Kita datang bersama dengan tim Arimatea mempertanyakan kok bisa ada gereja di sini berdiri penduduk Kristen. Nggak ada. Cuman berapa orang, tapi kok gerejanya semua sekte ada di sini. Di mana jemaat-jemaatnya? Besok tiba-tiba saja dari aparat kepolisian turun tangan, seakan-akan di situ terjadi ada apa gitu. Karena mereka langsung melapor, Pak, kami kemarin kedatangan entah orang dari mana mau tanya-tanyakan gereja. Langsung merasa tersakiti, laporan, langsung lapor ke polsek. Saya ditelepon sama orang di sana, Bang Zuma, kenapa? Ini ada dari polsek nih, berdasarkan laporan katanya ada orang-orang datang gini. Loh, orang cuma datang tengok, kok ada gereja di sini, nggak ada penduduk. Gereja ada berapa? Ada 5 berdiri. Di sana ada panti asuhan, di sana ada sekolah. Dari mana penduduknya? Kok di tengah hutan ada gereja banyak kali? Kita datang ke sana, tiba-tiba ada yang merasa tersakiti hanya gara-gara didatangin. Ya kan tidak salah kalau di tengah-tengah pemukiman umat Islam. Kami heran, kok Anda bisa gereja berdiri banyak begini? Nggak ada kok yang larang. Cuman kita datang mempertanyakan. Langsung dilapor di polsek. Aku langsung ditelepon sampai imam. Dinda, ini ada dari ini, pertanyakan kenapa datang kemarin. Ya wajar toh kita datang tanya-tanya. Ada apa gereja berdiri di sini banyak kali sementara penduduk Kristennya nggak ada. Ternyata mereka sistemnya memang begitu, Pak. Mereka bikin kandang dulu.
terlepas ada dombanya atau tidak ada, kandang dulu, nanti baru cari domba untuk masuk ke dalam kandang. Ternyata itu sistemnya kalian. Mencari pemukiman-pemukiman umat Islam di pinggir-pinggiran pemukiman itu, beli tanah bikin gereja. Belum ada nih, belum ada penduduk yang datang ke situ beribadah hari Sabtu Minggu doang ramai. Dari kota-kota masuk ke sana ibadah. Tapi setelah ibadah kembali lagi ke kota masing-masing. Tinggal lagi gerejanya, cuman penjaganya. Ternyata sengaja. Nanti tuh dia memurtadkan orang pelan-pelan, akhirnya kandang dombanya penuh. Begitu Pak. Jadi jangan Anda mengatakan, kenapa kami ibadah dilarang? Periksa dulu izinnya ada enggak. Nah itu. Tetapi satu hal yang perlu saudara pahami adalah, jarak rumah saya ada 15 meter rumah orang Kristen. Kalau mereka kebaktian di teras Pak, masuk di kuping kita itu, nyanyiannya itu bikin sakit hati umat Islam. Kenapa bikin sakit hati umat Islam? Karena dia mengatakan salah satu liriknya itu adalah, begitu besar kasih-Mu ya Allah, sampai Kau rela turun ke bumi jadi manusia mulia. Engkaulah Allahku yang agung, Engkaulah Allah Bapa yang setia, Engkaulah Allah yang turun menjadi penjama-penjama kami anak-anak-Mu. Coba, Allah Pak dibilang. Itu Allah itu Tuhannya siapa? Coba. Sedangkan pijakan dasar secara original teks Bible itu tidak ada hak mutlak yang mereka punya untuk mereka terjemahkan Theos menjadi Allah. Sebab Theos itu artinya dewa. Kalaupun ingin dipaksakan Theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kudu wajib hukumnya larinya ke Tuhan Pak, atau sembahan, bukan ke Tuhannya umat Islam. Tapi orang Kristen tidak menyadari kalau umat Islam tersakiti dengan perilaku mereka secara frontal, masif, terencana, terstruktur, yaitu mengambil nama Tuhannya umat Islam, memasukkan ke dalam Bible dengan menggantikan nama Tuhan menjadi gelar Tuhan. Itulah Kristen. Paling bisa pelaku merasa korban, itulah Kristen. Coba Anda lihat, bumi, langit belum berisi, berbentuk kosong, roh Allah melayang-layang. Apakah ini bukan penghinaan? Penghinaan Pak. Karena Tuhan kami bukan roh, Tuhan kami bukan makhluk. Masa Tuhan kami punya roh melayang-layang? Penghinaan yang begitu dahsyat yang kalian tidak sadari. Umat Islam begitu sabar. Tapi kalau giliran Anda menggantikan roh Theos atau roh Tuhan melayang-layang, kan tidak ada yang tersakiti. Karena Tuhan ya kalian juga mengaku menyembah Tuhan. Tapi giliran Allah rohnya melayang-layang, itu sangat menyakiti kami umat Islam yang mayoritas penduduknya di Indonesia ini. Tapi adakah kami frontal? Tidak ada. Begitu kasihnya kami kepada kalian, sampai kami menunggu kalian sadar untuk menanggalkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible kalian itu. Makanya ketika kalian bernyanyi, Tuhan Allah begitu besar kasih-Mu, turun ke bumi, mati di atas salib. Tuhannya umat Islam turun ke bumi, mati di atas salib. Apa enggak nyakiti kali hati kami itu Bang? Tapi kalian merasa enggak berdosa, kalian merasa tidak apa-apa, padahal SK2 menteri kalian sudah langgar. Kenapa anda kembali kepada kodrat Kristen itu sendiri? Tuhan Theos, Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kenapa enggak ke situ lagi? Roh Kudus Islam lagi tuh yang punya. Kenapa enggak Pneumahageos, Roh Suci atau Hantu Suci? Kenapa harus Roh Kudus? Kenapa harus mengambil Al-Quran? Coba, sedangkan Kristen di luar sana enggak tahu Roh Kudus itu apa. Di luar Indonesia, orang Kristen tidak kenal Roh Kudus. Hanya orang Kristen Indonesia yang menggunakan kata Roh Kudus, mengambil dari Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus. Di Bible Pak, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa apapun di luar Indonesia, itu tidak ada Roh Kudus di dalamnya, nggak ada, cuman di Indonesia doang. Jadi Kristen ini pelaku yang merasa korban. Itulah Kristen, paling pintar dia, paling pintar merasa, oh kami ini korban. Pret, coba periksa Biblemu,
Kau teriak-teriak dari tadi manggil siapa? Tuhannya umat Islam. Kau bilang turun ke bumi melayang-layang apalah segala macam. Kau nggak sadar itu? Mau ndak aku katakan juga Yesus dengan sesuai dengan tidak sesuai dengan imanmu? Pasti kau marah juga kan? Nah, kami sejak Indonesia merdeka kalian selalu kebaktian menyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan kalian. Tapi yang kalian bawa Tuhan kami. Oh bukan Bang Zuma, kami kan Allah. Kalau Islam kan Allah. Ah, paling bisa Allah katanya. Dipelintir lagi tuh. Jadi dia yang mengambil Tuhan kita, dijelaskan kemudian dengan salah yang dengan cara yang salah. Lalu kemudian di Tuhan kita disebutkan dengan sebutan Allah. Padahal kata ALLAH itu kaidahnya harus kembali kepada sumber, yaitu alif lam lam ha. Sama seperti orang barat one, kita baca wan. Kenapa orang Indonesia tidak menggunakan one juga? One. Kenapa harus ikut wan? Karena harus mengikuti kaidah sumber bahasa. Tapi giliran kata Allah yang adalah sumbernya Al-Quran disebut Allah, Allah, Allah Bapa, Allah Anak. Kenapa bisa demikian? Ya itulah Kristen. Seperti karakter Belanda, mengklaim merampas. Orang Kristen Bibelnya mengklaim merampas. Merampas apa? Merampas nama Tuhannya umat Islam, menyimpannya di Bible. Ini kalau masuk ke Bali, Tuhannya orang Bali juga diambil tuh. Begitu dia karakternya tuh. Jadi itu Anda harus sadari, sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, itu sudah merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya. Untuk apa? Untuk menjalankan misi sesuai dengan amanat Paulus. 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Jadi seperti semuanya. Kamu ketemu dengan cicak, jadi cicak. Ketemu buaya, jadi buaya. Ketemu babi, jadi babi. Itulah konsep yang diajarkan oleh Paulus. Filipi 1:18 terkait dengan Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, niat palsu atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi agama kalian itu memang diajarkan seperti itu. Di mana mayoritas beragama A, Kristen datang dengan mewarnai diri mereka dengan warna A. Di mana mayoritas di sana budayanya adalah beragama B, Kristen datang dengan berpura-pura mewarnai diri dengan beragama B. Itulah Kristen, pelaku yang selalu merasa korban. Begitu, Pak. Oke, Bang. Oke. Masih mau lanjut atau masuk ke tema? Nanti abang masih makin tersakiti nanti. Sahabat Kita Anita lanjut, Barakallahu. kita lanjut dulu, Bang. Kita lanjut. Oke. Oke, yang Bukan pertama. Oke. Abang Juma kembali ungkit masalah Tolikara, kejadian itu. Tetapi sebelum kejadian Tolikara, tapi sebelumnya sudah ada kejadian, Bang. Yang bikin ricu duluan, bikin onar duluan siapa? Kan Islam, Bang. Di mana Yang itu? kedua, tunggu dulu. Yang kedua, ketika Abang Juma mengatakan bahwa orang Kristen memakai nama Allah, yaitu Allahnya orang Islam, baru saya kenal ini, Bang. Baru saya tahu ini bahwa kata Allah asalnya dari Abang Juma. Abang Juma yakin apa yang dia ucapkan Abang Juma itu, Bang? Saya mau tanyakan, kita Kristen duluan apa Al-Quran yang duluan, Bang? Yang mana duluan pakai? Abang Juma yang pakai duluan atau saya yang duluan pakai kata Allah itu? Setahu saya Abang Juma yang pakai, bukan Allah tapi Allah. Itu Abang Juma paham itu. Oke. Oke, lalu kata Allah itu diambil dari mana? Yang dipakai oleh orang Kristen itu dari mana kata Allah ini? Ayo, Bang. Mati akal kan langsung? Mati akal, Abang. Mati akal langsung. Mati akal Abang langsung kan? Cacat langsung. Hancur kan? Dari mana Kristen menggunakan kata Allah? Kalau di dalam kitab saudara Anda mengatakan kitab Anda lebih dulu, saya kasih referensi. Di dalam Yosua 24 nomor 26, di situ ada kata Allah. Tapi artinya apa? Pohon besar. Apakah Anda penyembah pohon? Ada memang dalam bahasa Ibrani. Alif lamet he.
Tapi bukan alif, tapi ain, bukan alif, tapi ain, sorry, ain. Huruf ain, lamet, he, dibaca Allah. Itu ada Yosua 24 nomor 26. Tapi artinya adalah pohon besar. Ada lagi di dalam Mazmur 10 nomor 7. Di situ juga ada kata Allah. Ain lamet. Tapi artinya apa? Sumpah serapah. Ada lagi dalam bahasa Yunani di Matius 10 nomor 34. Allah. Tapi artinya tetapi atau melainkan. Yang mana yang Anda gunakan maksudnya sebagai sumber? Allah sebagai pohon besar? Allah sebagai sumpah serapah? Atau Allah yang artinya melainkan dalam bahasa Yunani? Ada sumber lain selain Al-Quran? Ada. Hanya di Indonesia yang mengatakan Tuhannya adalah Allah karena meniru Tuhannya umat Islam. Kalau Anda mengatakan lebih dulu kitab saya, memang lebih dulu kitab Anda, tapi Allah yang dimaksud di sana adalah sumpah serapah, pohon besar. Allah Bapa, pohon besar Bapa. Allah Anak, pohon besar Anak. Allah Roh Kudus, Allah Roh Suci, pohon besar suci. Atau Allah dalam arti kata sumpah serapah, Allah Bapa, sumpah serapah Bapa. Betapa janggalnya. Jadi sumber satu-satunya Kristen Indonesia menggunakan kata Allah itu berasal dari Tuhannya umat Islam. Titik. Ada sumber lain selain Al-Quran kata Allah ini. Silakan. Oke. Artinya begini Bang Juma. Apa yang seperti Abang Juma paparkan tadi, Allah pohon besar apa? Ya, kalau memang itu yang ditujukan, kenapa Abang Juma tersinggung? Nah sekarang Anda jujur. Apakah betul sembahan Anda pohon besar? Kalau masalah itu saya kurang tahu, yang saya tahu ada. Ya makanya jangan asal ngomong, Pak. Kecuali Anda mengatakan kami orang Kristen memang penyembah pohon. Saya tidak bermaksud Allahnya Islam yang mana, saya tidak tahu. Lalu Tuhan yang mana yang Anda maksud? Ya Tuhan Allah saya. Ya. Di mana ada Allah di Kristen? Nggak ada Allah di Kristen, nggak ada. Ada Allah tapi pohon besar. Kalau memang Allah adalah pohon besar, kenapa Abang tersinggung? Berarti selama ini Anda menyembah pohon besar. Nah, Abang Juma yang bilang kan Allah pohon besar. Iya. Kenapa Abang Juma tersinggung? Karena tidak mungkin orang Kristen menyembah pohon. Abang Juma bilang Allah. Iya. Terus kenapa Abang Juma tersinggung? Kalau Abang Juma mengatakan seperti itu Allah pohon besar, nggak usah. Kalau begitu Abang Juma nggak usah perlu singgung. Saya tidak tahu Allahnya Islam yang mana. Loh, gitu Bang. Sekarang saya tanya, Allahnya Anda siapa? Yang mana? Allah Anda yang mana? Pohon besar? Ya, kalau memang Allah yang pohon besar, kenapa? Tapi pertanyaan saya tanya kepada saudara nih, sembahan Anda pohon? Kan pohon bukan Allah. Hah? Pohon kan bukan Allah. Nah, berarti Allah selain pohon apa? Kan Abang Juma kan tadi sudah bilang tadi. Iya, karena kalau Anda jadikan rujukan kata Allah di dalam agama Anda itu pohon besar, atau memang Anda penyembah pohon? Oke. Tapi ini saya heran Bang, ketika saya menyebut nama Allah, Abang Juma mengatakan Allah itu Allah Islam. Saya agak sedikit Ya sudah, kalau begitu tolong Anda tunjukkan kepada saya sumber selain Al-Quran, penamaan sembahan Kristen dengan sebutan Allah itu apa sumbernya selain Al-Quran? Silakan. Kalau masalah itu saya kurang terlalu saya kurang ahli.
Itu makanya jangan saudara merasa tidak melakukan sesuatu yang saudara sendiri sudah nikmati hasilnya. Itulah yang saya katakan bahwa Kristen ini pelaku tetapi merasa korban. Buktinya Anda di sini sedang membuktikan ribuan mata memandang, ternyata Anda tidak tahu dasar pijakan Kristen menyebut kata Allah itu Anda sendiri nggak tahu. Sekarang saya terangkan bahwa Allah yang Anda gunakan di dalam Bible itu adalah Tuhannya umat Islam, nama Tuhannya umat Islam. Jangan Anda mengatakan dari mana Anda tahu, ya dari ketidaktahuan Anda yang ternyata menggunakan kata Allah, tidak tahu dasar pijakannya apa. Maka saya ajarkan, kalau Anda melepas diri dari penyebutan nama Tuhan dalam Islam yang ada di Al-Quran, berarti Anda mau tidak mau harus mengakui bahwa kalian adalah penyembah Tuhan pohon besar. Nah, mana yang Anda pilih? Tuhan yang disembah oleh umat Islam, pencipta langit dan bumi, atau Anda menyembah pohon besar? Mana yang Anda pilih? Kami memilih Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti sudah terbukti Anda mencatut nama Tuhan kami masuk ke dalam Bible. Lantas kalian panggil dengan sebutan yang lain, dengan cara yang lain untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami. Dengan kata lain, Kristen ini seperti karakter Belanda, mengambil kitabnya Yahudi perjanjian lama, menyembah Tuhannya umat Yahudi. Perjanjian lamanya menggunakan Tuhannya Yahudi, perjanjian barunya menggunakan Tuhannya umat Islam. Jadi Kristen sendiri Tuhannya yang mana? Dua kitab dengan dua Tuhan yang berbeda. Perjanjian lama Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Perjanjian baru Tuhannya umat Islam, bukan Tuhannya Kristen. Jadi Kristen ini Tuhannya yang mana Tuhannya? Elohim Tuhannya Yahudi, Allah Tuhannya umat Islam. Kristen yang nyata-nyata menyembah dewa Roma, kenapa tidak menyembah Tuhannya Roma? Kenapa harus menyembunyikan identitas Tuhannya dengan mengambil istilah-istilah Tuhannya agama lain? Coba Anda baca di KPR, di kitab Anda tuh, KPR 17 nomor 23. Kalian itu penyembah Theos, penyembah dewa Athena. Orang Kristen itu penyembah dewa Athena, bukan penyembah Tuhannya Yahudi, apalagi Tuhannya umat Islam. Berdasarkan KPR 17 nomor 23, orang Kristen itu penyembah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, yang disembah oleh orang-orang Athena dalam nama Kristus. Itu dalil. Makanya kalian itu tidak ada penetapan Tuhan kita ini, nggak ada. Kemana-mana kalian pergi ikut Tuhannya orang, ikut Tuhannya orang. Karena kenapa? Perjanjian lama kitabnya agama Yahudi diambil, perjanjian baru catatan-catatan orang yang tidak dikenal diambil, dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Jadi betul-betul tidak ada kemudian upaya jati diri. Islam kitabnya Al-Quran, orang Yahudi kitabnya Taurat, orang Kristen ngambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya tanpa malu-malu. Itulah kalian. Terus perjanjian lama, perjanjian barunya bukan firman Tuhan, hanya catatan orang yang bernama Lukas, penyelidikan Lukas, penyelidikan Matius, penyelidikan Markus, penyelidikan Yohanes, surah-surah Paulus. Itulah yang digabung menjadi satu, menjadi kitab. Padahal bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Makanya kemana-mana pergi mewarnai dirinya dengan penduduk yang mayoritas, dan itu memang kata Paulus, kalian harus meneladani aku. Apa itu? Menjadi seperti apapun di mana kau pergi. 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23 dan seterusnya. Itulah hebatnya Kristen. Jadi jangan mempertahankan sesuatu yang sudah nyata kesalahannya, Bang. Nanti ditertawakan orang. Silakan. Nah, oke, saya mau tanya dulu, Bang. Allahnya Islam itu yang mana tuh, Allahnya Islam itu, Bang? Jangan tanyakan kami. Kami punya Tuhan bernama Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Tuhan kami bernama Allah yang disembah oleh para nabi. Lah Tuhan Anda bernama siapa? Siapa nama Tuhan Anda? Tunggu dulu, Bang, saya nggak tidak. Tunggu, jawab dulu sebagaimana saya menjawab. Anda jawab, nama Tuhan Anda siapa? Enggak, saya akan jawab. Tapi saya mau tanya dulu. Sekarang saya butuh jawaban. Nama Tuhan Anda siapa?
Saya jawab dulu. Saya mau tanya balik ke Bang Juma. Tadi Abang Juma bilang Bang Juma bernamakan Allah. Oke. Iya, itu kitab suci saya mengatakan itu. Ya. Setahu saya di dalam agamanya Bang Juma tidak ada Tuhan selain Allah. Iya Hanya memang, Allah. hanya Allah Iya. memang. Betul, kok pintar tapi kok aneh. Tuhan saya Kenapa bernama Tuhan? Allah. Titik. Sekarang Tuhan Anda bernama siapa? Ya Tuhan saya bernama Allah, Allah Yesus. Di mana dalilnya? Allah Yesus itu di mana dalilnya? Hah? Inilah agama titipan penjajah ya kayak gini. Di mana dalilnya Allah Yesus itu di mana dalilnya? Hah? Masa Yesus pohon besar? Masa Yesus sumpah serapa? Ada-ada aja begini. Ternyata Tuhan Anda namanya Yesus. Orang Yahudi tidak ada Tuhan yang bernama Yesus, nggak ada. Nggak ada Tuhan bernama Yesus itu. Begitu saya selidiki kitab Anda, ternyata Yesus pun bertuhan. Yohanes 4 nomor 22. Yesus bertuhan kepada Tuhannya Musa. Kok Anda tuhankan anak orang? Masuk ke Indonesia menuhankan bawa nama-nama Tuhan yang umat Islam. Pantesan aja. Rupanya orang Yahudi yang Anda tuhankan. Salah itu, Pak. Yesus itu manusia yang sibuk bertuhan. Coba Anda baca tuh di dalam kitab surat tuh, Yohanes 4:22 tuh. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah kok dianggap Tuhan? Yesus itu hamba Tuhan, Pak. Lukas 20, KPR 21 nomor 30. Yesus itu hamba Tuhan. Mak pantasan aja kacau balau agama Anda. Ternyata memang dudukannya lemah. Seibarat Anda membangun rumah di atas pasir. Nggak kuat fondasi agama Anda itu. Makanya bingung. Masuk ke Bali, Tuhannya Bali diambil. Masuk ke India, Tuhannya India diambil. Masuk ke Indonesia, Tuhan yang ada di mayoritas penduduk Indonesia diambil. Aneh kan memang agama. Selalu merampas dan merampas. Itulah karakter serigala yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Serigala adalah keturunan Benyamin. Pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasan. Benyamin itu keturunannya sudah dinubuatkan, Pak. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin lakunya seperti serigala, pada pagi hari merampok, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampokan. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, berarti dia keturunan serigala. Kristen datang dari Paulus. Berarti Kristen ini ketika membawa kitabnya Yahudi itu adalah hasil rampasan. Paulus merampas Taurat lalu membagi-bagikan keluar Yahudi. Di dalam suratnya Galatia 1:15, aku Rasul Paulus diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Yang ngutus siapa kamu ini? Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Sejak kapan Yesus mengutus Paulus ini? Kok sibuk sendiri Paulus ini? Nah, dari rampasan keturunan Benyamin ini sebagai serigala lah, sehingga orang Kristen hari ini pandai-pandaian berbicara Torah, padahal Torah tak ada hubungannya dengan Kristen. Kitab Torah atau terjemahan kitab Torah itu hanya hasil rampasan Paulus untuk kalian non-Yahudi. Catat itu. Catat itu, Bang. Itu sudah karakter dari sejak kalian punya agama, pondasinya didirikan oleh Paulus di Antioquia. Kejadian KPR 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus dan murid-muridnya tinggal di sono, di Antioquia, lalu kemudian mereka disebut Kristen. Memang agama Anda dari dulu begitu. Klaim. Ayo, sekarang kita buktikan. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Hasil rampasan atau memang kitabnya Yahudi itu untuk Kristen?
Hasil rampasan, Pak. Itu sudah dinubuatkan oleh Yakub terhadap cucunya Paulus. Kejadian 49 itu kalau Anda baca dari data 1 sampai data 30, Yakub sebelum meninggal memanggil anak-anaknya dan menjadikan anak-anaknya mendengarkan apa yang dititahkan oleh Yakub. Mulai dari anak pertama sampai anak kedua, ketiga, sampai ke anak ke-12, yaitu Benyamin. Dipanggil Benyamin, dia duduk di sini. Iya opa, ada apa opa? You punya keturunan nanti lakunya seperti serigala. Pagi hari dia merampok, pagi hari, sore hari dia membagi-bagikan hasil rampokan. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, dari suku Benyamin. Lalu kemudian dikatakan dirinya adalah orang Farisi. Yesus dalam khotbahnya selalu mengatakan, waspadalah terhadap orang-orang Farisi, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Dalam arti kata, waspadalah terhadap Paulus. Waspadalah kepada domba-domba yang nyamar, serigala yang nyamar seperti domba. Dalam arti kata, waspadalah kepada Paulus yang nyamar menjadi muridku. Jelas kok itu. Makanya murid-murid Yesus sampai hari ini keturunannya tidak menjadi Kristen. Tetap aja Yahudi dia, Yudaisme. Kenapa? Karena murid-murid dan keturunannya percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada serigala. Makanya mereka nggak jadi Kristen, menjadi Yahudi sampai detik ini. Yerusalem, dalam hal ini Palestina, orang-orang keturunan Yakub di sana masih beragama Yudaisme, bukan agama Paulus. Agama Paulus hanya dianut di luar Israel, di luar Yerusalem. Makanya Kristen itu tidak bisa bertumbuh di tanah tempat kelahiran para nabi-nabi, karena ajaran Kristen itu beda dari agama Samawi, tapi ngaku-ngaku agama Samawi. Nah, itulah yang disebut nyamar. Itulah dia. Di Indonesia nyamar lagi. Menyamar apa? Penyembah Allah. Nyamar lagi tuh, Allah Tuhan kami. Nyamar, padahal Tuhan mereka itu adalah God. God itu dari kata Theos dalam bahasa Yunani. Masuk ke Indonesia nyamar menjadi penyembah Allah dengan identitas Allah. Itulah agama kalian. Coba, apa dasar Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Allah? Gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Siapa nama Tuhan Anda? Allah Yesus. Alamak. Tuhannya umat Islam diambil, Tuhannya orang Roma diambil, digabung menjadi satu. Itulah serigala. Itulah serigala. Identitas nggak jelas. Tuhannya umat Islam diambil, Tuhannya Roma diambil juga. Begitu saudaraku. Jadi mental dari nenek moyang sudah begitu memang. Mau kayak mana? Begitulah mungkin yang diajarkan oleh menir-menir saat itu, Bang. Silakan. Oke Bang, kita sudah panjang lebar. Apa yang seperti Abang Juma tadi begini, artinya tentang saya sudah paham semua apa yang seperti Abang bahas tadi. Tetapi saya mau artinya saya mau sampaikan di sini Bang. Apapun yang Abang Juma sampaikan tadi, tapi bagi saya tidak merasa tergoyah iman saya Bang. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Abang Juma malam ini, menurut saya, walaupun saya ini tidak artinya ilmunya kurang, tapi saya paham tujuannya kemana. Ketika Abang Juma mengatakan agama saya ini adalah agama yang tiru-tiruan atau agama apa, tetapi Abang Juma ketahui, agama jumlah artinya penganut agama terbesar di dunia itu bukan Islam, Kristen, seperti Abang Juma sudah jelaskan tadi. Kalau memang Kristen itu bukan sesuatu agama yang tidak diakui olehnya, dia tidak akan berjumlah miliaran orang Bang. Justru yang minoritas di dunia adalah Islam Bang. Itu Abang Juma paham itu. Dan yang ketiga, saya mau sampaikan sama Abang Juma, ketika Abang Juma apa yang dikatakan tadi, kalau Kristen itu agama tiru-tiruan atau agama apalah,
kalau bagi saya itu Abang Juma salah itu. Memang menurut Abang Juma agama Abang yang paling benar, tetapi menurut saya agama saya yang paling benar, karena agama saya yang tertua. Karena agama Abang dari 5 agama Abang yang paling kecil, yang paling ibarat adik lah. Jadi wajar ketika adik yang memberontak-berontak, wajar itu. Jadi kami yang kakak-kakak ini agama yang tertua, kami diam saja. Itu wajar itu. Itu masih ada, itu masih ingusan itu. Itu Islam itu masih ingusan, artinya anak bungsu. Jadi wajar dia yang memberontak itu. Oke Bang, saya kira sampai sini dulu. Oke Bang, selamat malam. Salam sehat selalu. Iya. Saya memberikan analogi sederhana. Ada kakak tertua lahir di zaman jahiliyah. Belum ada HP, belum ada internet. Pakai sendal pun masih menggunakan kulit durian. Menggunakan baju dari daun-daunan. Makannya pun dari dimasak pakai kayu bakar dan seterusnya. Adiknya lahir di zaman modern, kemana-mana pakai mobil, kemana-mana menggunakan HP, pakaian yang bagus, makanannya juga serba eksklusif, makanannya makanan yang enak-enak. Si kakak marah karena lahir di zaman jahiliyah. Si kakak karena merasa lebih tua, segala milik kepunyaan adik dirampas. Aku kan lebih tua, aku kan lebih senior, lu masih ingusan, segala milik lu gue ambil dah. Kan itu karakter. Memang betul. Karena di dalam kitab saudara mengatakan sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia sudah datang, yaitu iblis. Sekarang itu ya di abad pertama, Cak Kangkung. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsunya memang harus datang di abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya itu memang datang di abad pertama. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya memang harus banyak orang yang disesatkan. Jadi jangan bangga dengan banyak orang. Hai Yesus, aku iblis. Segala kuasa dan kemegahan dunia akan aku berikan. Segala kerajaan dan kekuatan dunia akan aku berikan jika kau menyembah aku iblis berkuasa memberikan segala kuasa dunia kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi kalau Anda merasa penguasa dunia, Anda merasa lebih hebat terkait dunia, maaf, berarti Anda pewaris dari iblis kuasa dunia itu. Karena Yesus memang mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Jadi kalau Anda merasa kami ingusan, kalian penguasa dunia, silakan aja. Tapi karakter Anda sama seperti penjajah merampas milik adik bungsu. Begitu sudah. Saya yakin abang tadi itu 3 bulan tidak buang air besar gara-gara naik ke sini. Percaya deh. Burungnya pun 4 bulan baru bisa tegang lagi. Udah aku bilang masuk ke tema, dia tetap aja ingin bahas ini. Udah kau kena kan? Udah Bang Suma, udah ya Bang. Ku bilang dari tadi jangan kau lanjut bahasan itu, malu kau nanti. Tetap aja kau mau, kena kau.
Coba moderator kalau masih monitor yang dinaikkan yang ini, yang sedikit berkualitas dan punya ilmu untuk nyangga materi saya. Coba ada nggak pendeta-pendeta gitu, pastor-pastor gitu ya, yang bisa naik ke sini bahas tema ini? Menir selanjutnya. Ada-ada aja. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Selamat malam, Bang Suma. Malam juga saudara Rames. Bang Suma Silakan buka punya kamera. berani juga ya. Saya berharap Bang Suma nyaman ya kali ini ya. Oke, siap, saya buka kamera. Kita Bang Suma, Udah, kita bisa berdiskusi Bang Suma. memang tujuannya untuk berdiskusi. Oke, Silakan. Ya, ya. Jadi tadi saya di bawah saya mendengarkan Bang Suma bahwa Allah itu Tuhannya Bang Suma, iya. ya kan? Anda mau klaim juga. Sehingga Anda mengatakan, nah ini kan saya masih kutip omongan Anda. Terus Anda mengatakan bahwa kami nyolong. Oh iya pasti, nggak diragukan itu. Nah, oke Bang Suma. Kita mulai dari kata Allah. Di dalam Kristen kan bilang Allah. Nah, Ya, silakan. Allah itu Silakan. kami tidak menyebut Tunggu, Allah. Bang. Tunggu. Tolong tunjukkan. ini saya baru jawab. Saya baru Iya, jawab. iya. Jangan Saya langsung, jawab. jangan menjelaskan dulu. Dengarkan dulu saya, karena saya yang punya nama Allah itu kan saya. Tolong tunjukkan pada saya referensi penggunaan nama Allah di dalam kitab saudara itu, sumbernya. Silakan. Oh, tidak ada. Tidak Ya, ada nggak nama Allah ada. dalam kitab saya. Tidak ada nama Nah, Allah. terus dari mana ada huruf itu di dalam? Oke. Latin A, Itu- L, L, A, H itu dari mana? Ya, itu tulisan Latin. Setahu saya, Bang Suma kan tulisan Arab kan? Apakah tulisan Iya. Arab A L L H? Aha. Itu, Bung, jangan memperbodoh diri. Aku bilang Saya jangan pegang bahas itu Al-Quran, kalau ya, memang saudara. masih Apakah kalau masih tulisannya bodoh, ALLH? kalau masih bodoh, jangan bahas itu. Loh kan saya tanya. Allah saya tahu, itu makanya saya tanya. Latinnya, dengar. Allah Latinnya A L L A H. Ya, Seperti tulisannya one, Anda Latin atau one tulisannya itu apa? one Latinnya one. Tulisannya Jangan Anda bahas, apa? Bung, Latin atau apa? Bung, jangan bahas ke situ. Bahas sumber agama Anda mengambil kata Allah itu dari mana? Itu Di Alkitab saya itu tulisan Latin atau tulisan Arab? ya, yang tulisan Latin ini Anda ambil dari mana? Itu bahas. Silakan. Saya mau dengar. Tulisan itu kan, tulisan Latin itu kan sudah pasti tulisan bahasa Indonesia. Saya bacanya Allah. Iya, ambil dari mana Latin A L L A H itu, Paman? Ambil dari mana? Emangnya saya yang terjemahkan? Kok Bukan saya. nangis? Kalau kapasitas keilmuan tidak ada, jangan bahas itu, masuk ke tema. Saya kan tanya Anda, kan tadi Anda bahas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Anda harus memberikan bukti dulu bahwa A L L A H dalam Bible itu sumbernya ini. Baru Anda bisa berbicara tentang tema ini. Kalau masih hanya berdasarkan itu kan bahasa Latin dan Allah itu kan bahasa Arab. Oke. Itu sama halnya Anda sedang mempertontonkan karakter penjajah. Ya. Sekarang saya Anda tidak, terangkan kepada saya sumber penamaan A L L A H di Bible itu dari mana sumbernya? Jawab. Oke, saya jawab. Ya.
yang menerjemahkan Alkitab itu adalah LAI, ya kan? Bukan saya yang menerjemahkan. Nah, Sumber. tentang sumber, saya lagi saya masih jawab ini. Tadi Anda nyaman sekali. Kenapa sekarang sama saya Anda tidak nyaman? Karena Anda blow on. Biarkan saya selesai Mau bicara bahas dulu. tema ini Biarkan atau mau saya pamer selesai keblowonan dulu. Anda gitu loh. Sekarang, saudara, saya ingin tahu jika Allah Saya yang Allah ingin tahu, itu weh, adalah saya yang Tuhan ingin Anda. tahu dari mana Kristen mengambil kata ALLA. Saya yang ingin tahu, bukan Anda, kampret. Saya yang ingin tahu. Saya kan sudah bernarasi tadi di awal. Anda naik ke sini, saya kan udah bilang satu-satunya sumber yang digunakan oleh Bible mengambil kata ALLAH itu cuman Quran. Anda bantah itu sekarang. Dengan cara apa Anda membantahnya? Dengan memberikan bahwa ALLAH Cuma Quran. sumber dari Al-Quran itu keliru. Sumber kami adalah dari sini. Tunjuk dasarnya. Itu baru berilmu. Al-Quran itu berarti di abad ke-7. Nah, bapaknya Rasul Allah itu namanya Abdullah, itu artinya Allah, udah turun kau monyet, turun kau di bawah monyet. Lihat. Monyet. Lari ke Abdullah. Seakan-akan kitabnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Memang kopla ini pengikut penjajah memang ini. Gondrong burere pemakan kutu. Dipikir berisi, udah dikasih ketempatan dia ngomong. Udah kau rames goblok, jangan kau bikin jengkel saya. Saya berharap ada Kristen pintar yang naik malah binatang berwujud manusia. Kontrong burere pemakan kutu. Oh, mandi dulu pakai rinso. Otak cuman separuh, itu pun otak kecil. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.